Baik, kita teruskan. Sekarang kita membahas bagian yang keempat ya. Bagian 1D. Masih ada dua jenis keputusan yang harus kita bahas. Yang pertama adalah keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, keputusan ini biasanya diambil ketika perusahaan dalam kondisi idle capacity, ya, punya kapasitas yang menganggur. Nah, ini pengertian menganggur itu begini, misalnya perusahaan punya kemampuan membuat produk 5.000, tapi dia hanya membuat 3.000, berarti ada kapasitas yang menganggur 2.000 unit, ya. Nah, ini jelas tidak efisien. Oleh karena itu perusahaan berupaya untuk mengurangi kerugian ini dengan mempertimbangkan pesanan khusus, ya. Oke, yang lain nanti uraiannya silahkan saudara baca sendiri. Nah, karakteristik pesanan khusus itu ada 5. Yang pertama, hanya diberikan kepada pelanggan lama dengan reputasi baik. Jadi tidak sembarang pelanggan boleh memesan secara khusus, karena harganya harga khusus lebih murah, ya, sehingga kalau semuanya dipenuhi nanti merusak harga pasar. Kemudian barang yang dipesan biasanya diambil sendiri oleh pemesan. Perusahaan tidak mengeluarkan biaya pengiriman. Pesanan khusus juga dilakukan secara langsung oleh pelanggan kantor pusat, sehingga tidak diperlukan jasa tenaga marketing, sehingga tidak perlu ada biaya komisi, ya. Nah, contohnya ini, misalnya perusahaan punya kapasitas 5 juta unit, ya, tahun depan hanya akan memproduksi 4 juta unit dengan harga 20.000. Ini biaya per unit, ada biaya variabel, biaya tetap, baik produksi non produksi. Nah, seperti tadi kita bahas, yang akan kita pertimbangkan nanti tentu saja adalah hanya biaya produksi variabel. Komisi tidak, karena tidak perlu ada jasa marketing. Biaya pengiriman tidak perlu karena pesanan diambil sendiri. Biaya tetap baik produksi maupun pengiriman ini tidak relevan, ya, karena ada pesanan atau tidak, ya tetap saja ini dikeluarkan, gitu ya. Oke. Nah, lalu sekarang ada pesanan untuk membuat 500.000 unit dengan harga 15.500. Oleh karena itu kita bisa menganalisis secara simpel. Ya, kita bandingkan antara tambahan pendapatan dari pesanan khusus, ya, 15.500 kali 500 sama dengan 7.750 juta. Tambahan biaya 14.500 kali 500.000 ketemu 7.250, sehingga ada tambahan laba. Nah, karena di sini ada tambahan laba, maka pesanan khusus ini diterima, ya, karena akan menambah laba perusahaan. Oke, ini kesimpulannya, silakan lihat sendiri. Nah, sekarang terakhir adalah keputusan untuk menjual saat ini atau memproses kembali. Nah, ini biasanya keputusan ini dibuat oleh perusahaan yang produknya punya karakteristik tertentu, misalnya mebel itu meskipun belum jadi produk final, sudah laku dijual, belum dipelitur, belum ada kacanya, tapi sudah laku dijual, jadi setengah jadi sudah bisa dijual. Nah, persoalannya mana yang lebih menguntungkan, apakah dijual sekarang atau diproses lebih lanjut, ya. Nah, sekarang kita punya ilustrasi begini. Misalnya perusahaan membuat 3 produk A, B, dan C. Diproses mula-mula melalui 3 departemen, 1, 2, 3, total biayanya 300 juta. Nah, ini total biayanya disebut dengan joint cost, ya. Nah, kemudian setelah dipisahkan masing-masing sebagai berikut. A, 800 unit, karena sudah menjadi produk final langsung dijual ke pasar dengan harga 400 juta. B, 600 unit, ya, setelah diproses lebih lanjut, ya, dengan biaya 50.000 nanti bisa dijual dengan harga 1.500.000. Tapi kalau dijual saat ini hanya 1,3. C juga demikian, ini masih setengah jadi, sehingga perlu diproses lebih lanjut dengan biaya 85.000. Setelah itu bisa dijual dengan harga 230.000.
saat ini memiliki nilai jual ya dalam kondisi setengah jadi 290.000. Oke, ini gambarnya ya. Nah, sekarang kita analisis untuk produk B. Jika dijual sekarang, maka kita akan memperoleh pendapatan penjualan 780 juta ya. Sedangkan jika diproses lebih lanjut, pendapatan penjualannya naik, tapi ada biaya pemrosesan tambahan 30 juta, sehingga pendapatan bersihnya 870. Nah, kalau kita bandingkan ternyata memang lebih tinggi yang jika diproses lebih lanjut, sehingga untuk produk B ini rekomendasinya lebih baik diproses lebih lanjut baru dijual ya. Nah, kemudian angka-angka yang ada di sini saudara bisa cek di slide ini ya, nanti bisa dicek angka 780 juta dari mana dan seterusnya. Kemudian untuk produk C caranya sama ya. Sekarang kita lihat untuk produk C, ternyata kalau dijual sekarang menghasilkan pendapatan penjualan 138 juta. Kalau diproses lebih lanjut malah turun 126 ya. Meskipun pendapatan penjualannya naik, tapi ada biaya pemrosesan tambahan 48 juta. Nah, dengan demikian bisa kita rekomendasikan atau simpulkan lebih baik kalau untuk produk C dijual sekarang ya. Dengan dijual sekarang, perusahaan bisa menghindari penurunan pendapatan 12 juta ya. Oke, kemudian sama seperti tadi, penjelasan angka-angkanya ada di slide ini. Saudara bisa cek sendiri dari mana angka 138 berasal dan seterusnya ya. Baik, saya kira itu ya.